Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Selamat siang Pak Edi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Ini kemarin Pak Edi bilang ke saya mau ingin cerita-cerita. Kira-kira ingin cerita apa Pak? Ini loh Pak Heru, di kelas Oke. saya kan kebetulan saya mengajar kelas 6. Ya, selama ini saya menggunakan media gambar. Oke. Ya. Nah, tetapi ternyata anak-anak itu saya lihat itu kok udah bosan, kok kemudian gambar terus, kemudian anak juga ramai sendiri lah. Ini loh yang menjadi menurut saya. Iya. Ya, agar nanti anak-anak juga kerasan di sekolah, di kelas. Tuh. Berarti istilahnya tentang media ya Pak? Yang kita gunakan. Kalau boleh tahu jumlah siswanya itu berapa Pak? 21 Pak Heru. 21. Iya. Oke. Berarti dari segi pembelajaran selama ini yang sering jenengan gunakan itu media gambar ya? Iya. Terus untuk rencana berikutnya kira-kira Pak Edi inginnya menggunakan media yang seperti apa? Itu kemarin anak-anak juga sudah ngomong, ya mbok sekali-kali Pak Edi sampai membuat video pembelajaran. Ya, kan itu. Kemudian ada rencana saya yang lain adalah belajar secara kontekstual. Kebetulan di sekolah saya dekat dengan jalan pesawat Pak Heru. Gitu. Ya. Terus selain membuat video pembelajaran kontekstual, kira-kira rencana apa lagi yang ingin Pak Edi laksanakan? Kadang-kadang saya juga ingin tutorial sebaya Pak Heru. Artinya bahwa ada beberapa anak dari 21 itu yang mempunyai kompetensi lebih dari temannya. Sehingga ketika saya berpikir, ketika saya menggunakan tutorial supaya anak-anak lebih nyambung, karena tidak malu atau sungkan sama saya karena dari keakraban mereka semua. Oh gitu, iya. Terus untuk rencana yang lain kira-kira? Itu dulu kita punya liga dulu, nanti saya lihat perkembangannya bagaimana, kemudian anak-anak itu suka dengan media ini atau dengan strategi ini ya. Dari tadi ada 3 media yang ingin digunakan selain media gambar ya. Yang pertama video, yang kedua pembelajaran kontekstual, yang ketiga menggunakan tutor sebaya. Nah, kira-kira penggunaan media ini digunakan saat kapan Pak? Kalau saya besok Pak ya, Ya. Soalnya sudah pas tematika itu ada pembelajaran IPA, kemudian masalahnya juga ada penyerbukan ya. Itu anak-anak saya ajak nonton video yang saya buat, kemudian setelah menonton video saya ajak anak-anak menuju ke lahan belakang sekolah. Oh gitu, berarti langsung 3 media ini digunakan secara langsung gitu ya Pak? 2 dulu Pak dulu. Ya nanti kalau pas ada pelajaran matematika itu saya gunakan yang untuk tutorial sebaya. Gitu. Terus untuk indikatornya Pak, tadi kan pertama jangan bilang soal menggunakan media gambar itu anak-anak sudah bosan. Terus untuk indikator supaya mengetahui kalau mereka itu sudah semangat lagi itu gimana? Itu anak-anak lebih betah di kelas, kemudian tidak ramai sendiri, tidak mengganggu, kemudian anak-anak yang mempunyai kompetensi lebih itu tidak mengganggu temannya. Gitu. Ya, karena dengan video ini saya harapkan anak-anak lebih mengerti karena ada penjelasannya, kemudian ada contoh-contohnya yang banyak dijumpai oleh anak-anak. Berarti selama jenengan menggunakan media gambar itu banyak hal-hal yang tak terduga ya Pak, seperti anak yang mengganggu, ada yang bosan, ada mungkin hal-hal yang lain yang mengakibatnya dari Iya, kadang-kadang anak-anak juga merusak gambarnya. Itu kadang-kadang disobek, ditulisi, kadang-kadang tidak sengaja sehingga anak-anak yang lain tidak bisa melihatnya kan gitu. Kemudian ada anak yang itu jadi bosan Pak Edi gambar terus. Dino gambar-gambarnya ini kena penjelasan nih, gitu. Secara itu ngomongnya gitu. Kemudian saya nyoba ke itu, anak-anak juga nyetuskan itu pakai video, nanti bisa menonton di layar yang lebar. Iya. Terus untuk mengetahui kalau media yang jenengan gunakan ini efektif, ini jenengan mengukurnya dari mana? Dari segi pemahamannya, kompetensinya Pak Edi. Oh gitu. Iya, kemudian saya berikan soal, kadang-kadang 3 maksimal 5 untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak paham untuk saya menggunakan video atau
saya ajak langsung ke kontekstual. Nah, ini misalkan Iya. jenengan saat menggunakan media ini, 3 media inilah, anak-anak itu cepat bosan juga, terus bagaimana? Kalau anak-anak video kemudian kontekstual kan jarang. Iya. Ya, kalau kontekstual anak-anak biar tidak bosan, saya punya cara bawa bekal dimakan bersama di sawah. Tuh. Untuk video juga nanti saya selingi untuk video-video yang untuk menghibur anak-anak, bukan hanya pembelajaran tetapi Ya. video pendidikan yang menginspirasi anak-anak dan tidak bosan. Oh gitu, ya. Berarti dari awal jenengan sudah mempunyai gambaran lah rencana ke depan untuk membuat anak-anak yang penting tidak bosan dulu ya, Iya, Pak. iya. Terus nah, kira-kira untuk target kira-kira kapan jenengan bisa merasakan kalau pembelajaran ini sudah ada peningkatan? Kalau saya ukur itu kalau 3 hari terlalu cepat. Ya. Ya, kalau saya itu antara 5 sampai 6 kali pertemuan Pak. Nah, itu untuk bisa melihat anak-anak senang atau tidak, anak-anak mampu melihatnya, menyikapinya atau tidak, kan saya lihat seperti itu. Oke Pak Edi, dari sini tadi sudah saya tangkap bahwa jenengan sudah punya rencana yang bagus, jenengan punya ide-ide yang cemerlang, yang terus punya tujuan yang bagus pula, ingin menjadikan anak-anak itu semangat dalam belajar. Amin. Saya tunggu untuk kabar baiknya, saya tunggu untuk peningkatannya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, Ya, bisa siap, ngomong-ngomong lagi ya, berbincang-bincang lagi, kira-kira nanti di pertemuan berikutnya. Ya, Ya. terima kasih Pak Heru. Udah, kalau itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf Pak Heru mengganggu waktunya dengan. Waalaikumsalam. Oke, selamat Pak Heru karena sudah selesai melakukan coaching ya terhadap Pak Edi. Nah, ini dari proses yang sudah Pak Heru lakukan, ini tadi ada beberapa catatan yang dari saya. Alhamdulillah Pak Heru sudah melakukan proses coaching ini dengan baik Pak menurut saya. Nah, jadi sudah runtut mulai dari tujuannya, namun itu juga sudah menanyakan rencana aksinya sampai identifikasi dan juga indikator-indikator seperti apa sampai pada akhirnya jenengan juga sampai menanyakan tanggung jawab atau target-target seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Edi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dari ini tadi kira-kira kompetensi apa kalau menurut Pak Heru sendiri yang Pak Heru rasakan? Jadi kompetensi menjadi coach apa yang sudah Pak Heru tampilkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Ya, yang saya tampilkan, yang menurut saya sudah berjalan tadi ya, pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, itu Bu, yang sudah saya rasakan tadi. Oke, sudah mendengarkan secara aktif dan juga hadir secara penuh gitu ya. Mungkin selain dari itu, apakah ada mungkin Pak yang merasa kurang yang ingin diperbaiki lagi nanti kalau ada proses coaching selanjutnya? Oke, yang merasa kurang, yang saya rasakan tadi itu menentukan pertanyaan yang berbobot, terus ya menggali informasi itu yang menurut saya kurang itu Bu. Masih susah buat saya untuk menggali informasi pada kuncinya. Oke, jadi kalau dari hal tersebut kira-kira strategi apa yang akan Pak Heru lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi tadi untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot istilahnya begitu ya? Kira-kira strateginya dari Pak Heru? Untuk strateginya berlatih terus Bu, berlatih menggali cara membuat pertanyaan yang berbobot, mencari referensi yang dari manapun ya, dari internet, dari teman sejawat, dari rekan CGP gitu. Jadi sudah seperti itu ya, kira-kira indikatornya nanti kalau Pak Heru ini sudah berhasil menjadi meraih kompetensinya sebagai coach, kira-kira seperti apa Pak? Ya indikatornya ya menjadi coach yang istilahnya yang benar-benar seperti coach yang didambakan itu Bu. Yang bisa memberikan pertanyaan berbobot,
istilahnya membuat kucingnya nyaman untuk ngobrol, untuk sharing gitu. Oke, jadi seperti itu tadi ya untuk langkah-langkah yang mau dilakukan sama Pak Heru. Jadi mungkin saya menambahkan juga dari refleksi yang sudah dilakukan Pak Heru tadi, selain sudah sesuai dengan alur tirta, Pak Heru juga sudah melakukan komunikasi yang baik sehingga antara Pak Edi dan juga Pak Heru ini tadi bisa terjalin suatu percakapan yang nyambung antara satu sama lain, karena Pak Heru bisa research atau hadir 100% gitu ya, sudah berhasil menghindarkan gangguan-gangguan yang mungkin ada. Setelah itu juga Pak Heru tadi sudah menangkap kata-kata dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi, sehingga Pak Heru sebenarnya sudah mulai bisa untuk mengidentifikasi hal yang terjadi melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Hanya saja mungkin Pak Heru sendiri merasa masih belum maksimal gitu ya Pak ya. Nah, tapi saya rasa dari apa yang sudah dimiliki modalnya Pak Heru tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggali. Hanya saya mungkin tadi relatif lebih banyak harapannya nanti ke depannya kalau melakukan proses coaching lagi bisa lebih lancar dan juga lebih dimudahkan dan bisa memberikan kenyamanan yang lebih untuk menggali sedalam-dalamnya informasi dari coaching seperti itu ya Pak Heru. Mungkin itu saja Pak Heru dari saya. Terima saya juga mohon maaf. Terima kasih karena saya sudah mendapat banyak inspirasi juga dari Pak Heru ini tadi ya. Terima kasih juga Bu.